di kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perkembangan masa akhir anak-anak. Yang kita akan bahas pada poin pertama yaitu perkembangan fisik masa akhir anak-anak. Di sini terbagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama yaitu perubahan tubuh. Periode masa akhir anak-anak meliputi pertumbuhan yang lambat dan konsisten. Masa ini adalah suatu periode tenang sebelum pertumbuhan yang cepat menjelang masa remaja. Di sini terbagi menjadi 2 poin. Yang poin pertama sistem-sistem rangka dan otot, sedangkan poin kedua keterampilan motorik. Kita akan mengkaji lagi tentang poin pertama, yaitu sistem-sistem rangka dan otot. Setelah setahun sekolah dasar, anak-anak akan mengalami pertumbuhan 5 hingga 7,6 cm. Sehingga pada pertumbuhan tinggi perempuan dia mencapai 147 cm. Sedangkan pertumbuhan tinggi pada laki-laki mencapai 146 cm. Di sini dikarenakan pertumbuhan kaki mereka akan lebih panjang dan lebih kurus. Dan pertambahan berat badan mereka akan bertambah 2,3 hingga 3,2 kg. Baik, kita akan mengkaji lagi pada poin kedua, yaitu tentang keterampilan motorik. Pada masa pertengahan dan akhir anak-anak, perkembangan motorik mereka akan menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan pada masa motorik mereka pada masa awal anak-anak. Poin yang materi berikutnya, poin B, yaitu perkembangan kognitif pada akhir masa anak-anak. Dalam keadaan normal, pikiran anak-anak sekolah dasar berkembang secara berangsur-angsur dan secara tenang. Anak betul-betul ada dalam stadium belajar. Di samping keluarga, sekolah memberikan pengaruh yang sistematis terhadap pembentukan diri mereka. Pengetahuannya seiring waktu akan bertambah secara besar. Banyak keterampilan mulai dikuasai dan kebiasaan-kebiasaan tertentu mulai berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiani Panigoro. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu poin 3 dan 4. Poin ketiga yaitu perkembangan bahasa pada masa akhir anak-anak. Ketika anak-anak berkembang, selama masa akhir anak-anak akan berlangsung perubahan dalam pembendaharaan kata dan bahasa mereka. Membaca sangat berperan dalam dunia bahasa mereka. Pertimbangan bilingualisme atau kedwibahasaan menjadi semakin penting. Selanjutnya poin keempat yaitu perkembangan sosio-emosional pada masa akhir anak-anak. Ketika anak-anak memasuki masa akhir anak-anak, para orang tua hanya memberi sedikit waktunya untuk mereka. Menurut suatu investigasi, waktu yang dihabiskan oleh orang tua untuk mengasuh, mengajar berbicara, dan bermain dengan anak-anak mereka yang berusia 5 hingga 12 tahun kurang dari setengah dari waktu yang dihabiskan ketika anak-anak masih lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fakai Indonesia Jabar. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan moral pada masa akhir anak-anak. Perkembangan moral pada masa akhir anak-anak terbagi menjadi 2. Yang pertama, pola perkembangan moral, dan yang kedua, fase perkembangan moral. Pola perkembangan moral terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tahapan perkembangan moral menurut Piaget, dan yang kedua, tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg. Dan fase perkembangan moral terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, perkembangan perilaku moral, dan yang kedua, perkembangan konsep moral. Oke, saya akan membahas dulu tahapan perkembangan moral menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi dalam 2 tahapan. Yang pertama, tahapan realisme moral atau moralitas oleh pembatasan, dan yang kedua, tahapan moralitas otonom atau moralitas kerjasama atau hubungan timbal balik. Oke, yang kedua, tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg. Kohlberg telah melanjutkan penelitian Piaget dan telah mengurai
terperinci dengan memberi 3 tingkatan perkembangan moral. Yang pertama, moralitas prakonvensional atau perilaku anak tunduk dalam kendali eksternal. Dan yang kedua, moralitas konvensional atau moralitas beraturan konvensional dan persesuaian. Selanjutnya, fase perkembangan moral. Yang pertama, perkembangan perilaku moral. Anak dapat berperilaku sesuai dengan cara yang disetujui melalui cara coba ralat, melalui pendidikan langsung atau melalui identifikasi. Dan di antara ketiganya, pendidikan langsung dan identifikasi bukan hanya merupakan metode yang terbaik, tetapi juga yang paling luas digunakan. Dan yang kedua, perkembangan konsep moral. Perkembangan konsep moral dikenal juga sebagai prinsip benar dan salah dalam bentuk abstrak dan verbal. Ini tentu saja sangat sulit untuk anak kecil karena harus menunggu hingga anak mempunyai kemampuan mental untuk membuat generalisasi dan mentransfer prinsip tingkah laku dari satu situasi ke situasi lainnya. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikram Kasanapum. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi poin E, beberapa minat umum pada masa anak-anak. Materi tersebut terbagi atas 5 poin, yaitu poin pertama, pentingnya minat. Poin kedua, aspek minat. Poin ketiga, minat pada sekolah. Yang keempat, kondisi yang mempengaruhi minat anak pada sekolah. Dan yang terakhir, minat anak yang pada pekerjaan di masa yang akan mendatang. Itulah sekian dari materi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.